Berarti tim buser ko, Klewang ko bisa selain jadi polisi, jadi aktor berarti ya. Bisa. Harus bisa. Harus bisa ya. Karena polisi udah jelas. Ya, ya. Yang seorang Klewang pasti anggota polisi. Tapi untuk menjadi seorang aktor atau penyamaran yang baik tuh, mungkin tuh harus mempunyai skill masing-masing. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana sadonyo basuo balik kita di acara kesayang kita di Tampek Mota TV Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Masih bersama Ambo Desbisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat du sana sadonyo. Nah, di siang bulan puasa ko, wah, aku Ambo penuh semangat, antara semangat juga grogi. Karena kita kedatangan bintang tamu adalah seorang polisi dan konten kreatornya, polisi yolo, konten kreator yolo, dari Katim Klewang 2 Padang. Kita perkenalan saja Uda Aibtu David Riko Dermawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sehat Mas Desbi, alhamdulillah sehat Bi. Atau biasa dikenal dengan David WW. Siap. David WW. Kok fans Mau David banyak, kok ada ribuan, Siap. sampai 47.000 yang datang. Cukup terkenal ya Bang ya. Siap, Tadi alhamdulillah. ada live di TikTok, Bang David ya. Iya. Keren ya. Nah Bang, wak pengen tahu langsung lah, to the point saya langsung. Siap. Abang kan di tim Klewang. Iya. Nah, Abu cukup lama juga memantau tim Klewang, maksudnya postingan-postingan seru ya sih. Iya. Wak pengen lah jadi polisi tapi pendek. Karena di ukuran tubuh tidak memadai, ya adalah jadi cita-cita hasil ya kan. Siap. Nah, serunya itu kan ada tim Klewang. Tapi kan di tim-tim lain ada juga. Iya. Ada tim Piton, Raja Cobra, Wali, Raja Wali, Puma, ya. Nah, itu apa sih bedanya tim Klewang dengan tim yang lain? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tim-tim di jajaran opsional di Polres ataupun di Polresta Padang sendiri, Bi. Jadi itu nama sebenarnya itu dibentuk dari nama buser. Dari nama opsionalnya. Jadi dulunya itu pernah lagi booming, jadi buser per daerah ataupun per polsek atau per polres itu membentuk nama dari tim masing-masing. Jadi seperti awak yang di Polresta Padang itu dibentuklah nama buser awak tuh dari dulu tuh jajaran opsional atau timah dibentuk jadi tim Klewang. Dan itu dibentuk dulunya waktu Kapolresta Pak KBP Imran Amir. Jadi dibekukanlah nama tim buser Polresta Padang itu menjadi nama tim Klewang. Dan di polsek-polsek pun ada dibentuk seperti tim Piton, tim Puma, atau di polres lain itu ada Macan Campo, ada Cobra atau yang lain-lain itu banyak juga. Jadi sebenarnya itu tuh merupakan nama di tim untuk lebih bersemangat ke depannya dalam mengungkapnya. Begitu kan kalau diberitakan tim Piton atau tim Raja Wali. Jadi di Polresta itu ada 2 tim, Klewang dan Raja Wali. Kalau di Klewang tuh khusus itu bertindak di kejahatan kriminal. Kalau yang di Raja Walinya itu di kejahatan masalah khusus narkoba. Oh gitu, berarti yang ada tim-tim khusus yang kalau untuk di tim Klewang adalah khusus untuk yang kriminal ya? Iya. Kalau di Klewang tuh khusus untuk tindak pidana kriminal semuanya. Kalau yang di Raja Wali, Polresta Padang itu bertindak di bagian narkoba. Sat narkoba. Kalau untuk Padang yang Klewang nama berarti bisa jadi untuk di daerah lain beda-beda lo namanya? Beda. Daerah lain mungkin beda lagi namanya masing-masing apa yang dibikin oleh satuan Polres masing-masing itu. Tapi namanya serem-serem ya? Iya. Nah ada tuh namanya tim gajah duduk atau tim Hello Kitty. yang sangar-sangar ya. Nah itu di tim Klewang sendiri itu tahun berapa Bang mulainya? Waktu zaman Pak Imran Amir 2008 balik nggak salah Bang. Oh berarti alun lamo juga. Karena dulu terkenalnya tim buser tim buser ya. Tim buser. Nampak yang polisi berpakaian preman misalnya kan panjang rambut buser buser.
Karena Buser identik dengan rambut gondrong kan. Iya. Awak pengenlah gondrong rambut ya, cuma kan yang di lawe ke bentuk Shaolin. Oke, Bang. Nah, di tim Klewang Iko sendiri kan bisa dikecian yang namanya timnya mulai di tahun 2008 balik ya. Siap. Iko akhir-akhirku sih dari mulai terbentuk tim Klewang yang awak cego karena awak cukup aktif di sosial media. Iya. Itu cuk ada konten-kontennya, nyergap segala macamnya kan. Nah, itu emang sengaja dikontenkan atau biar baa gitu dikontenkan. Jadi untuk di tim Klewang itu semacam sebenarnya bukan konten ya, tapi itu tuh memang realnya gitu. Itu kita expose ke masyarakat kegiatan dari jajaran tim Klewang. Misalnya kayak pertama waktu melakukan penangkapan atau semacam kayak antisipasi di lapangan itu langsung didampingi sama kayak wartawan ataupun bagian humas kita untuk mengekspos atau mengambil langsung kegiatan-kegiatan kita, dokumentasi di lapangan. Jadi itu tuh ndak semacam bukan kayak kita skenario kan, ndak. Jadi itulah realnya kegiatan Klewang pada saat penangkapan misalnya kan. Itu mulai dari keberangkatan sampai awal APP di lapangan ataupun penyelidikan lagi penyamaran tuh pun itu Piko tuh diambil dokumentasinya di syuting. Nah, tapi itu kadang tanpa pengetahuan dari rekan-rekan sendiri. Karena di tim Klewang itu sudah menempel rekan-rekan dari media ataupun yang dikhususkan nanti dari humas yang sudah ditunjuk dari Polresta Padang. Jadi di saat pergerakan di lapangan itu langsung shoot pergerakan dari awal sampai endingnya nanti itu penangkapannya atau pengembangan ngejar barang buktinya itulah di syuting langsung. Jadi kita memberitahukan, kita expose langsung di kayak di IG, di media sosial, semacam kayak kita memberitahukan ke masyarakat bahwa polisi bekerja semaksimal mungkin dengan seperti ini gitu. Jadi kayak masyarakat pun bisa mencari oh Klewang itu begitu kerjanya, oh penyamaran dengan gitu, terus jam sekian pun masih standby, masih tetap patroli gitu, Bi. Oke, gitu, siap. Jadi biar masyarakat tahu juga lah ya, bahwa polisi ada loh bersama kita. Betul. Nah, gitu. Dan untuk kasus-kasus yang terutama kriminal, dari tim Klewang sendiri sudah berusaha sampai aku buktinya loh, sampai tertangkap. Kerja nyata gitu. Kerja nyata. Gitu. Siap. Nah, kok sebelum membawa lanjut balik tentang tim Klewangnya, kamu cukup tertarik dengan nama muda dah. Siapa? David WW. Jadi David WW itu awalnya Desbi David Wow namanya. Jadi Wow itu kan istilahnya bahasa waktu anjing. Guguk lah ya. Jadi itu tuh gelar tersebut nempel ke abang tuh pas pada saat dulunya pendidikan di tahun 2000 di SPN Padang Besi. Jadi pada saat pendidikan itu kebetulan abang bisa menirukan 8 macam suara anjing. Mulai dari suara anjing. Anjing terjepit, anjing neken selapen, anjing berebut tulang, anjing menggonggong, anjing nampak hantu, semuanya. Jadi pertama itu karena kita jadi siswa, jadi iseng lah di dalam barak tuh kan, bunyikan suara anjing, kawan-kawan tuh kaget. Wih, siapa yang bawa anjing ke dalam barak itu tuh kan? Akhirnya tahu rekan-rekan tuh, sampai pembina pun malam tuh tahu. Sampai diceknya ke dalam barak tuh, siapa yang mau bawa anjing? Akhirnya awak ngaku kan, siap izin komandan, suara saya komandan. Wih, kok mirip suara anjing yang kamu lakukan ya? Jadi setiap kegiatan di lapangan ya nyonyor lah Wak Bi. Nyonyor kan? Kalau ya Nosis 28 mana? Tampil ke depan. Siap komandan, tampil. Ya langsung dimainkan, ya mainkan. Kita mainkan macam-macam suara anjing. Anjing terjepit, gitu kan anjing itu. Jadi sampai 8 macam suara anjing itu kita selalu setiap belajar di lapangan jadi hiburan jadinya. Jadi setelah tamat pendidikan, tugas nempel lah langsung David Wow. Jadi kawan-kawan satu letting itu manggil saat dinas tuh, wow gitu kan. Terus berjalan waktu, kalau wawanya kan nampak warna tuh ya, kasar warna diperhalus aja di WW gitu. Oke. Gitu, nah itu untuk yang dari nama udah ada.
kadang Wak Buddha, kadang Babang gitu. Udah selarang Siap, Wak. iya. Nah, kalau untuk udahnya sendiri kan itu kan di lama masuk ke kepolisian. Emang dari dulu dari Kete aduh bercita-cita jadi polisi atau kebetulan kan aji mumpung tuh gitu. Ya, jadi kalau untuk cita-cita untuk menjadi polisi itu DSB emang Bang David emang dari dulunya. Dari SMP itu sudah bercita-cita jadi seorang polisi karena kakek dulu sebagai seorang TNI. Terus dengan cita-cita mencari kegiatan polisi di TV itu bangkit semangatnya gitu, terutama di Buser. Dulu tuh kan SMP tahun 91 tuh belum ada kayak acara Buser siang, patroli itu kan belum ada lagi. Iya, betul. Palingan film-film action yang berbaur dengan penangkapan polisi-polisi itu tuh paling suka tuh Bi. Jadi sampai timbul niat untuk menjadi seorang polisi, diikuti dengan kegiatan di sekolah, misalnya ikut awak PBB, kegiatan pramuka, paskibraka SMA-nya, PMR. Jadi yang membaur dengan kegiatan persatuan baris berbaris atau dengan kepolisian itu Bang Suko. Jadi sampailah tamat SMA, bercita jadi polisi, tes. Itu tes tuh sangat-sangat penuh perjuangan, Bi. Nah, Abang tes polisi sampai 5 kali. 97 tamat SMA tes gagal. 98 tes gagal, 99 gagal, 9 tahun 2000 itu 2 kali tes, yang terakhir baru alhamdulillah karena kegigihan tes langsung bisa. Bang bisa Nio berulang-ulang kan 5 kali tuh, kalau Dewa 3 kali lah selesai. Iya. Kebanyakan kawan-kawan dulunya itu ikut tes 2 kali gagal, habis itu frustasi, terus lari ke narkoba, lari ke kegiatan yang negatif lainnya. Tapi pas waktu abang tetap yakin, karena untuk menjadi seorang polisi dengan kemampuan kita yang ada, abang yakin gitu, suatu saat pasti lulus. Cuman mungkin tahun sekarang mungkin belum, tahun besok mungkin belum. Jadi karena kegigihan dan tetap ada kemauan untuk mengulangi. Dan kita dari tes-tes yang lalu tuh awak bisa belajar gitu. Oh, Patang gagal di jasmani, habis itu tahun kedua gagal di akademik misalnya. Terakhir gagal di pantohir. Jadi kita jadikan itu tuh sebagai pedoman, motivasi, dan kegagalan yang terbelakang kemarin tuh kita pertajam lagi. Jadi awak jangan sampai jatuh dengan batu yang sama gitu. Jadi dengan tekad dan juga dengan kegigihan dari di lapangan, doa dari orang tua pastinya ya. Akhirnya abang bisa menjadi seorang polisi insan Bayangkara. Masya Allah perjuangannya. Alhamdulillah. Nah, kan 5 kali gitu ya. 5 kali berarti itu 5 tahun juga. 5 tahun kan penantian yang cukup lama ya. Itu apa kegiatan Bang sampai lulus kok? Ya, jadi setelah gagal tes polisi itu memang agak banyak juga cerita itu Bi. Abang bisa sempat jadi supir angkot. Sambil les, sambil belajar olahraga, supir angkot. Terus di rumah tuh papa tuh dulu orang tua tuh punya dulu mobil pickup Toyota Hiace sama kayak L300 tuh. Jadi abang jadi kuli itu ya beli kasiak tuh di bypass seharga 15.000, abang bisa jual 35.000. Jadi dapat keuntungan 20.000 per mobilnya. Saya tuh pernah jadi kuli tukang angkek di Balai Badawe, Bi. Serius tuh? Iya. Jadi sampai kini masih ada kawan-kawan abang tuh. Jadi selama tes polisi itu karena awak tinggal dekat balai, ya kita tidak harus gengsi dong. Yang penting kita bisa mencari uang dengan halal, dengan keringat awak seorang. Abang sempat jadi kuli tukang angkek. Jadi Balai Badawe itu Selasa sama Sabtu. Hari Senin malam sama Jumat malam tuh kegiatan abang tuh ala standby di Pasar Badawe. Menunggu oto dari daerah masuk, oto bawa kantang, bawang atau yang lain tuh. Nah, beko mangke. Ada gak bali orang, beko upahnya 100.000 sauto, bagilah 20.000. Itu ibaratnya kuliah angkut ya gitu. Nah, kuliah angkut. Berarti kan yang berhubungan dengan fisik sedolah ya. Ya, itu sekalian melatih fisik juga. Latih fisik. Jadi kalau ndak dilatih fisik kan tes tahun besok jadi memble ya kan, fisik. Masakannya di situ lo lihat. Ya. Jadi banyak liku-liku tuh yang dilalui sebelum jadi polisi itu. Yang penting niat bisa
mengurangi dari orang tua. Jadi awak lah belanjo seketek itu kan, jadi kan ke orang gaek itu awak tidak perlu meminta lagi, apalagi abang berkeluarga tuh beradik kakak 9 orang. Dengan posisi orang tua sebagai sopir mungkin tidak bisa untuk mencukupi lah. Jadi cuma awak sebagai anak yang membantu orang gaek lah gitu. Oh, karena anak pertama juga. Abang anak ke-8. Oh, anak ke-8 Ya. malah. Di bawah abang, adik abang yang paling bungsu polisi jo, tapi di bagian lantas yang di Foresta. Oh, berarti ada hubungan-hubungan yang militer-militer yang lain ya. Oh. Nyocaliaknya abang jelah jadi seorang polisi dan si adik pun mungkin jadi Termotivasi, motivasi dan nyo pun kisah kasih semangat support. Oh, 2003 adik abang pun jadi polisi gitu. Oh, Masya Allah. Itu adik abang saya termotivasi. Siap. Tahu kawan-kawan di rumah termotivasi loh bang. Amin, ya, Itu putarkan mudah-mudahan. video berikut ke bang. Siap, Dia ya. makin motivasinya. Iya. Check it out. Selamat siang, ketemu lagi bersama kami tim Kelewang. Jadi untuk hari ini jajaran tim Kelewang ada target atau TO kasus jambret atau pasal 365 pencurian dengan kekerasan. Malik ini bobek belia. Baru diakui baru 3 TKP, pencurian laptop, pencurian handphone, tabung gas sebanyak 24 buah. Ya, itu melarikan diri, dan tadi sempat diamankan di daerah Koto Tangah. Ya, sedang makan. Salah benang tuh, polisi salah tong salah di mana koang. Ang salah. Yo, akui segala perbuatan nang bekong jujur sejujur-jujurnya. Kalau jujur dibantu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, itu tadi videonya dari abang. Nah, bang, itu tadi ada ternyata kegiatannya tidak hanya buru sergap ya. Ya, penangkapan. Nah, Tidak hanya penangkapan saya. Bahkan tadi ada kegiatan sosial. Sosial, juga. siap. Masya Allah. Berarti bisa bergandengan dengan kegiatan lain berarti. Iya. Tidak hanya untuk awak mencari-cari orang kriminal saya. Iya. Oke, itu bang. Ya, jadi di tim Kelewang Polresta Padang itu betul seperti yang DSB KCN tadi itu tidak selalu bergerak di bidang penangkapan atau antisipasi kejahatan. Polresta Padang juga ada semacam kayak kegiatan sosial. Itu dari jajaran reskrim yang sudah direncanakan oleh Bapak Kapolresta Padang, kegiatan-kegiatan sosial dengan judul patroli berbagi. Ya. Jadi kami dari jajaran Kelewang tuh langsung turun ke lapangan mencari objek atau saudara-saudara awak tuh yang betul-betul butuh bantuan gitu. Ya. Awak langsung terjun ke lapangan langsung dan berbagi ke orangnya langsung. Jadi tepat sasaran. Tepat sasaran ya, Ya. langsung ke tangan orang. Ya, kegiatan sosial. Jadi izin dari perintah dari Bapak Kapolresta Padang juga sudah merencanakan kegiatan sosial langsung dipimpin oleh Bapak Kasat Reskrim Polresta Padang. Ya, terus yang tim Kelewang langsung turun ke lapangan mencari target-target yang pas. Berarti bukan target penjahat aja gitu. Kalau kegiatan sosialnya jajaran Siapa Kelewang mencari yang pantas 6 pantas untuk menerima. Sepertinya kayak yang di video tadi itu ya kayak bapak-bapak yang di pinggir jalan lah tua, lah seumuran sekian masih bekerja memungut-mungut Pekerjaan sampah yang mulia ya. mulia gitu tuh kan, jadi terpanggil lah. Jadi awak tuh langsung memberikan bantuan ke yang bersangkutan. Oke, kok berarti menurut Wak
citra baru bagi tim Kelewang. Ya. Karena yang saya lihat di sosmed kan Kekerasan, penangkapan. Iya. Ternyata ada sisi humanisnya. Ya, humanisnya. Itu salah satu program dari Bapak Kapolresta Padang juga dan Kasat Reskrim menimbulkan kembali kepercayaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Padang, bahwa polisi itu begini gitu. Polisi sekarang tuh seperti ini gitu. Jadi jangan sampai kayak masih pemikiran yang lama. Misalnya ada kejadian terjadi misalnya korban pencurian. Terus bisa berasumsi percuma lapor polisi Ya, atau betul. atau lapor polisi butuh biaya. Ya. Nah, mungkin polisi kok baru bergerak mengejar tersangkanya atau melakukan penangkapan atau penyelidikan tuh awak GPT dulu baru jalan. Tidak. Ya. Jadi dengan agenda-agenda rencana seperti itu, kegiatan seperti itu, jadi kita timbulkan kembali kepercayaan masyarakat yang selama ini memudar. Sekarang tuh bisa masyarakat lebih yakin dan percaya kalau lapor polisi itu tidak percuma. Bayar ya, nggak percuma. Iya. Karena emang mungkin ada beberapa oknum atau kejadian-kejadian sebelumnya. Ya. Mungkin pengungkapan kasusnya lebih lama daripada yang lain. Betul. Jadi merasa lama Terabaikan. alunya iya. kasus wak. Iya. Awak mau pernah lihat kemalingan dulu kan? Lah lapor polisi tapi beberapa bulan Sabtu terungkap kasusnya. Ya, karena itu masyarakat mungkin tidak paham atau belum tahu, karena untuk melakukan pengungkapan suatu perkara atau kasus itu memang tidak gampang. Apalagi di TKP pada saat itu tidak ada petunjuk kayak CCTV atau saksi yang melihat kejadian tersebut seperti kendaraannya, ciri-ciri orangnya. Berarti kita tuh memang betul-betul melakukan penyelidikan tuh memang buta dari awalnya. Jadi kita urut dari TKP, jadi butuh waktu yang lama. Contoh kayak yang jambret yang kemarin kita tangkap terakhir. Ya, kasus terakhir ya. Nah, itu yang si korban yang adik kita dari pulang kerja yang jatuh, terus patah tangannya tiga patah tangannya, Bi. Nah, jadi itu bulan Desember kejadiannya. Baru bisa kita ungkap, tangkap di bulan Maret. Nah, jadi karena kita tidak ada petunjuk yang lain, namun polisi tetap bekerja. Cuman masyarakat mungkin tidak memahami, loh kok diam sih Pak? Ambolah lapor patang tapi lo nado Lamu mana? Padahal tidak tahu bahasa polisi kok melakukan penyelidikan, apalagi kayak tim buser Kelewang itu lidik malam hari, bahkan sampai subuh, bahkan sampai tidak pulang untuk memastikan, menentukan kalau yang pelaku yang jambret yang di Sinan tuh si A, si B. Karena kita melakukan penangkapan tuh tidak boleh sembarangan. Salah tangkap konyol. Konyol wana ya. Kasus salah tangkap ya. Ya, jadi betul-betul awak tuh harus betul-betul profesionalisme di lapangan. Target tuh betul-betul harus A1 istilahnya. Betul. Bahkan kalau misalnya ada bana saksi, bentuknya tinggi, orang tinggi banyak. Tinggi banyak. Hitamnya banyak. Nah, rambutnya panjang tuh orang banyak kan. Kaliang gitu. Jadi tapi kan ciri spesifik kan susah ya. Bahkan kayak sketsa wajah pun ya ndak ada yang 100% gitu. Ya, apalagi awak ibaratnya di Padang, apalagi Indonesia itu kan kayak tidak seperti kayak luar negeri kan, dimasukkan sketsa wajah terus tampil alamat segala macam itu kan, karena alat di luar negeri itu kan lebih canggih ya. Jadi mudah-mudahan awak bisa sampai di tahap itu. Jadi pengungkapan kasus kok lebih capek ya. Karena awak masih manual kan, Bi. Betul. Cuma masyarakat, mudah-mudahan kita panggil kepada masyarakat, kalaulah melapor itu percayakan sama polisi. Bukan berarti polisi tidak bekerja, dan tidak mungkin juga kayak kami di Jalan Tim Kelewang ada laporan terus tim Kelewang melakukan penyelidikan di malam hari. Ini harus menyamar masuk ke suatu wilayah dengan penyamaran seperti ini untuk menyelidiki orang yang kita curigai. Jadi masyarakat itu kan tidak tahu. Cuma masyarakat taunya tetang kok. Padahal sampai malam sesuai namanya Kelewang ya. Malam hari keluar. Oke. Nah, kalau di pengungkapan kasus ini berarti tadi ada penyamaran berarti penyamaran. Berarti tim Kelewang sendiri ya sama dengan buser-buser yang lain ada menyamar untuk supaya target kau enggak tahu jawab, enggak curiga bawa ya. Betul. Oke. Jadi untuk penyamaran di dalam tingkat penyelidikan itu memang sangat dibutuhkan. Misalnya ada suatu perkara atau kasus yang harus kita ungkap.
dari jajaran Polresta Padang di suatu tempat yang harus kita masuki, mungkin jangan sampai beko masyarakat seputaran tahu, kok buser mah. Ya, jadi awak tuh harus melakukan penyamaran sebaik mungkin. Kalau mang itu tuh misalnya tidak bisa dengan cara penyamaran, kita harus juga ada rekanan kita dari warga sipil juga yang awak minta bantuan untuk mencari tahu, mencari informasi tentang kasus yang mau kita lidik. Nah, jadi kalau dalam penyamaran kami bisa jadi tukang ojek, bisa jadi semacam kayak warga sipil yang tidak diketahui, misalnya kayak awak tuh sebagai bencong atau sebagai masyarakat biasa yang tidak ada nampak polisinya kayak yang tegap, itu bisa agak layu gitu tuh kan badannya gitu. Yang penting misi terlaksana dengan baik dan informasi kita dapati dari hasil penyamaran atau penyelidikan kita di lapangan. Oh, berarti pas nyamar tuh enggak hanya pas kanangkok sih berarti dia. Sampai mencurigai gitu ya. Jadi kan pas menangkok tuh kan enggak harus menangkok. Sebelum melakukan penangkapan kita kan harus melakukan penyelidikan dulu. Betul. Kita lakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikan tuh kan enggak mungkin awak buser terus awak masuk ke lingkungan kayak ke kampung-kampung atau ke suatu instansi yang mau kita lidik dengan postur tubuh, dengan gaya yang sehari-harinya. Orang kan tahu, kok buser kok mah? Apa kok polisi kok? Akhirnya ini akan lebih safety dan mungkin untuk informasi yang mau kita targetkan, kita dapati mungkin bocor bisa bocor. Jadi penyamaran itu batu-batu harus awak dengan baik lah, dipikirkan betul dengan baik penyamarannya. Oke, berarti kayak tadi tuh menyamar, bahkan kalau awak tiba-tiba sih jadi warga situ kan, itu orang curiga kan? Siapa orang kok baru kemari rumah ya? Dengan wajah baru aja orang pasti curiga, kok siapa kok? Akhirnya ndak awak yang melidik gitu, warga. Kalau penyamaran teraneh abang, teraneh lah. Kalau penyamaran teraneh abang tuh di lapangan pernah jadi tukang ojek. Jadi tukang ojek tuh kayak kita biasa rambut gondrong, dirapikan pakai helm. Terus dari gaya bawa motor mungkin yang biasanya tegap bisa agak-agak dipincang-pincang, agak layu-layu gitu kan. Terus kalau di tengah pasar misalnya ada melakukan penangkapan, itu abang biasanya buka baju atau ditutup kayak jilbab gitu. Jadi yang penting tidak terbaca bahwa yang lagi jalan kok buser gitu. Bahkan orang yang konyo dalam tanda kutip orang gilo bisa jadi. Itu dipakai baju tutup terus awak gaya-gaya buruh kayak orang gilo kecil tadi itu, kayak orang teli-teli, kayak orang lili gitu. Jalan di lapangan tuh agak ditengak-tengkaan. Atau kayak tadi jadi kuliah angkut kok nggak perlu menyamar mana memang kok keren juga dulu. Oke, nah kayak penyamaran tadi itu dilakukan kayak saya ulang tadi tidak hanya untuk pas menangkap tapi dalam usaha untuk menyelidiki. Nah kayak tadi abang menyamar bahkan dari sampai jadi tukang ojek lah sampai jadi kayak tadi bentuk orang dan ama-ama jadi mama pernah kayak pakai jilbab gitu pakai baju ditutup, yang penting rambut tuh tertutup nggak nampak di orang. Tapi pernah nggak ketahuan? Kalau abang ketahuan mungkin enggak ya? Dicurigai ada. Tapi sebelum mengetahui kita langsung makan, kita sikat. Sebelum diketahui oleh si Enoko pelaku tadi ya. Berarti tim buser ko Klewang ko bisa selain jadi polisi jadi aktor berarti ya. Bisa. Harus bisa. Ya. Karena polisi udah jelas. Yang seorang Klewang pasti anggota polisi. Tapi untuk menjadi seorang aktor atau penyamaran yang baik tuh mungkin tuh harus mempunyai skill masing-masing gitu. Betul. Bahkan untuk jadi buser pun berarti ya seleksinya lebih ketat juga ya. Seleksinya kayak juga enggak? Kayak casting gitu ya. Enggak, sebenarnya kalau untuk menjadi seorang buser itu ndak harus ada casting yang khusus. Cuman yang penting ada kemauan dan mau bekerja di unit buser. Karena di unit buser tuh beda dari rekan kita yang lain kayak Lantas, Intel, Sabara atau Bimas yang kesatuan-satuan lain. Kalau di buser tuh kita memang butuh
waktu khusus. Ya. Contoh jam kerja tidak terbatas. Ya. Ya, awak orang lalok, sementara jago. buser subuh masih jago. Ya. Dan itu selalu menyelesaikan masalah yang bermacam-macam ragam warnanya. Ya. Sekarang ada ungkap jambret, besok pembunuhan, penganiayaan, pencurian, bahkan yang lain lah, yang kayak penggelapan ringannya. Jadi di buser tuh terutama kita harus butuh kemauan dari diri sendiri, karena untuk di buser jangan sampai orang mungkin mencari, wih buser enak rambut panjang, terus kemana-mana bisa pakai celana pendek, Bisa pakai pakaian bebas. pakaian bebas, pakai anting. Sebenarnya tugas buser itu sangat berat. Iya betul. Sangat berat. Kita harus meninggalkan anak istri, keluarga di saat kita dinas di lapangan. Dan kayak di lapangan, para pelaku kejahatan sekarang tuh tidak segan-segan juga untuk melukai, atau ada yang bersenjata api, yang menggunakan senjata tajam. Nah, jadi awak tuh memang betul-betul harus siap berangkat kerja tuh, pamit sama anak istri atau sama orang tua tuh ya minta doa gitu, Bi. Iya, kadang lah semua piparang gitu. Nah, iyo, kadang awak kan sedang di lapangan, ternyata ada kejadian perampokan misalnya. Awak enggak ada waktu lagi untuk tunggu sebentar, itu enggak. Itu kita langsung jalan gas. Ya masih mending mungkin pelaku kejahatannya tidak terlalu ganas atau berbahaya. Kalau berbahaya kan pernah tapi berbahaya. Pernah. Tahan dulu. Karena aku udah kelewat. Iya. Oke, saudara-saudaranya, kita akan lanjutkan pembicaraan kita, tapi kau kan pernah ya. Nah, kita nanti akan ceritakan seberapa pernah ya, seberapa pernah. Tapi setelah pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, aku cari tuh sedang seru-seruan nanya kok. Kalau tiba di video atau film kok lah pakai musik dung. Wah, musik parang kok. Bang, tadi Wak tanya, pernah dapet kasus atau langsung berhadapan dengan orang yang berbahaya gitu? Iya. Pernah beberapa kali itu menangani kasus yang sangat-sangat membahayakan. Dulu tuh pernah kami tuh diperintahkan untuk ungkap perampokan mesin ATM. Jadi dulu di Padang, Sumbar khususnya itu sering terjadi perampokan mesin-mesin ATM. Jadi mesin ATM itu memang digondol habis, dibawa, terus uang di dalam itu dirampok gitu. Nggak ATM itu cuma mesinnya. Iya, cuma mesinnya. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama dari satuan-satuan daerah, Polres-Polres masing-masing kerjasama, Polresta Padang dengan bantuan Polres-Polres lain berhasil mengungkap kasus perampokan ATM tersebut. Namun itu yang tadi Desbi bilang tuh, yang sangat membahayakan. Tanpa diduga si pelaku menggunakan senjata api. Senjata api yang sangat lebih modern daripada awak. Kalau kita cuma menggunakan revolver, sementara si pelaku menggunakan senjata jenis Baretta atau Glock. Yang pakai magazin yang nutup. Iya betul. Jadi dengan jajaran waktu itu kami melakukan penangkapan, sempat kejar-kejaran dari daerah Pariaman sampai ke Bukit Tinggi di kaki Gunung Singgalang. Sepanjang perjalanan itu sampai tembak-menembak si pelaku dengan jajaran kita kepolisian. Berarti kayak film Fast Furious gitu ya? Betul. Dari Polresta Padang masih ingat abang tuh, kami berangkat sekitar 8 orang. Satu mobil kami berangkat 8 orang. Yang dikaja berapa orang? Dikaja Sautojo sekitar 6-7 orang. Si pelakunya. Sampai di kaki Gunung Singgalang tuh si pelaku ndak bisa untuk menghindar lagi karena sudah diblokade jalan sama jajaran Bukit Tinggi. Akhirnya terjadi baku tembak di kaki Gunung Singgalang. Kami dari Polresta Padang ndak ada menggunakan body vest. Anti peluru. Sementara kalau untuk rekan-rekan lain tuh mempersiapkan untuk memakai
rompi anti peluru. Ah. Jadi agak deg-degan Iya. juga yang dihadapi kok ndak rotan, Betul. ndak tomat, tapi peluru. Peluru ya, yang peluru bisa sekam apa ini ya. bisa melukai atau bahkan mematikan. Jadi berkat kerjasama tim di kaki Gunung Singgalang dengan balasan tembak menembaknya dan dengan kecemasan di lapangan karena tidak ada pengaman sedikit pun di badan kami dari Polres Padang, dan akhirnya si pelaku bisa kita lumpuhkan. Ya. Walaupun ada korban yang meninggal dunia dari si pelaku sekian orang. Oh. Dan ada juga penangkapan kayak begal atau jambret yang menggunakan senjata tajam. Wah, tadi kan berbahayanya masih belum kejadian gitu ya, Bang. Ya. Maksudnya belum alhamdulillah aman Ya. dari tim kepolisian, ada yang terluka semacam. Ya. Tapi yang terlukanya pernah. Yang terluka pernah waktu masih dinas di Mentawai ya Bang dulunya. Oh. Ya Mentawai. Jadi pada saat kita merangkul masih ada bekasnya Bi. Oh, tuh bekas Iya. pisau. Luka pisau yang kayak obeng gitu. Jadi Iya. pas saat kita mengamankan si pelaku, akhirnya tidak kita sadari si pelaku ada senjata kayak obeng tajam gitu, nusuk ke tangan. Nusuk ke tangan ya dengan maksud si pelaku mungkin bisa untuk melarikan diri saat kita tersakiti. Tapi ya alhamdulillah berkat dari izin Tuhan Allah kita masih bisa bertahan walaupun sudah berdarah terluka gitu, sampai si pelaku bisa kita lumpuhkan dengan bantuan dari masyarakat dan rekan-rekan lainnya. Oke. Itu yang sampai melukai Abang ya. Iya. Kalau kan tadi yang Bang sebut kayak tadi yang pembobolan ATM kan dikejar balapan orang. Iya. Tapi pernah enggak Abang ya, situasinya one on one situation kan ikut? Ada. Pernah? Ada pernah. Tapi alhamdulillah sampai melukai enggak. Hmm. Jadi mungkin melakukan pengejaran terhadap si pelaku yang 1 lawan 1 di lapangan, sampai di lapangan kita fight sampai kita melumpuhkan si pelaku di lapangan. Wih. Itu kasus pencurian dan kupak rumah dulunya. Dikejar-kejaran si pelaku dengan R2, kita dengan mobil sampai di lapangan, akhirnya baku hantam sampai si pelaku kita lakukan tindakan tegasan terukur di lapangan. Oke. Nah, jadi itu di Buser tuh memang sangat-sangat komplit lah ya. komplit ceritanya. Karena tugas awak di lapangan tuh tidak selalu, karena yang akan kita hadapi itu selalu penjahat semuanya, bukan Iya, orang baik. nggak Ada orang baik doh. Jadi atau penjahat orang baik tersakiti. ya. Tapi kan pernah juga ada situasinya inyo kriminal karena keadaan. Aku ambil dari point of view lainnya loh. Ya, cuman yang abang lalui selama Ikoko, yang dia berbuat kriminal karena faktor ekonomi lah misalnya, itu mungkin dari 1000 kasus paling satu dua orang. Oh, emang dari mana? Kan dari 1000 cuma satu. Ya, yang lain. contoh pernah kemarin tuh kita tangani kasus pencurian. Itu betul-betul yang si pelaku mencuri kayak handphone atau elektronik. Itu betul-betul untuk biaya hidup. Waktu itu pernah kita alami kalau istri si pelaku tersebut mau melahirkan. Oh, pernah kayak gitu ya? Pernah kejadian. Jadinya mencuri. Ya, jadi mencuri dengan tujuan mungkin handphone atau barang yang dicurinya bisa dijual, dengan hasil dari penjualan barang yang dicuri tersebut bisa untuk membiayai pengobatan istrinya yang mau melahirkan. Ya. Nah, itu memang diminta jiwa kemanusiaan sama sosial awak yang bermain itu. Oh, berarti sebelum penangkapan awak lah tahu dulu latar belakangnya. Alun tahu. Nah, tapi setelah kita amankan, kita tanya dan kita buktikan juga batua bininya kok lagi berada di puskesmas mau melahirkan. Jadi ya kita berupaya lah, karena kan ibaratnya memang ada satu sisi mungkin kasus yang harus kita tindak tegas dan harus kita lanjutkan, tapi ada juga kita harus menerima juga dari alasan dari seseorang yang benar-benar terjepit masalah ekonomi. Betul. Contoh kayak yang orang yang pernah Bang alami dulu tuh. Ya. Jadi betul-betul itu terdesak ekonomi. Ya maklum untuk seorang
istri yang mau melahirkan, kita butuh uang, ya. mungkin nggak ada jalan lain. Mungkin lah minjam-minjam nggak dapat. Nah, nggak dapat dan ada kesempatan mungkin handphone tetangga atau handphone yang tempat dia dilalui itu bisanya amankan, nyaman kan. Dengan maksud nanti bisa hasil penjualan dari barang yang dicurinya untuk membiayai istrinya yang melahirkan ya. Oke, berarti kan dari 1000 kasus tadi cie-nya. Ya. Emang yang 999 yang kolai lebih banyak karena apa? Tapi tahan dulu. Siap. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi bersama tim Klewang, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, dan selanjutnya basuh balik kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, kok pertanyaan tentang Niko kok sangat-sangat banyak. Ada yang dari perasaan awak, ada yang dari kawan-kawan, ada yang mungkin lewat DM ya. Betul, dari DM. Ada ya kayak gitu. Ada dari DM. Jadi di Instagram David WW khususnya itu abang selalu menerima laporan-laporan dari masyarakat. Itu bermacam-macam sampai Sumbar tuh, bukan Kota Padang aja, Sumbar. Padahal cuma skopnya Padang. Tapi kita tidak menutup kemungkinan dan awak tetap layani, balas atau setidaknya kita kasih solusi kepada masyarakat kita yang DM kita pribadi dan menanyakan, mengadukan tentang kasus yang lagi dialaminya. Kalau itu di Padang, besoknya abang langsung suruh ke posko. Nah, bang, kami datangnya ke posko. Dan itu kita langsung tindak lanjuti langsung permasalahan yang lagi dihadapi sama masyarakat kita tersebut. Tapi bisa jadi kan yang melapor kok bebek kece. Ya, bisa jadi kan? Ada, tapi tetap kita meneliti itu permasalahannya itu seperti apa dan apakah sudah bikin laporan. Terus kalau memang sudah dan kita rasa bisa untuk langsung kita tindak lanjuti. Yang penting masyarakat kita berbuat dulu untuk masyarakat. Setidaknya kalau pas ada kejadian kita datangi TKP dan kita berikan solusi. Misalnya kalau di luar daerah kita kasih solusi terbaik dan kita bisa hubungi kantor polisi terdekat yang di situ untuk meminta bantuan, tolong ditanggapi masalah yang masyarakat yang tadi melapor kepada kita. Oke, berarti bang kalau udah masuk DM tuh balik terus ya? Balik terus, itu memang sangat repot sih. Tapi tugas abang sama editor dan rekan-rekan dari media lainnya, karena yang megang DM abang pun 2, editor abang 1, abang 1. Oke, berarti beratnya kenapa masyarakat itu mendm abang adalah karena dia percaya sama abang. Betul. Jadi salah satu untuk mewujudkan kembali kepercayaan masyarakat kalau itu tidak percuma lapor polisi. Dengan yang abang terapkan di Instagram, selalu menerima apapun laporan atau permasalahan dari masyarakat kita, terutama Kota Padang. Dengan moto awak selalu kita berbuat baik untuk yang terbaik. Gitu, selalu berbuat baik untuk yang terbaik. Oke, tuh kalau dulu cile you can run but you can hide. Itu tuh istilah moto yang kita berlakukan kepada saudara-saudara kita pelaku-pelaku kejahatan, khususnya kriminal. Jadi you can run but you can hide, itu kan bahasa orang kampung awak tuh. Bahasa orang kampung Mendabue tuh. Jadi kamu bisa lari tapi kamu tidak bisa bersembunyi. Jadi itu istilah motivasi yang bisa membangkitkan semangat awak untuk selalu melakukan penyelidikan, mengarah kepada si pelaku dan akhirnya si pelaku bisa kita temukan. Oke, kalau awak balik apa abang? Quote yang kokoh, you can run but you can hide. Kamu tidak bisa berlari, kamu bisa lari tapi kamu tidak bisa bersembunyi. Kalau point of view-nya adalah dari si pelaku mengincar, pernah nggak mengincar keluarga abang? Oh, pernah. Jadi memang itu salah satu resiko kita sebagai polisi, apalagi bertugas di lapangan di jajaran Buser atau Opsnal Klewang. Karena yang kita lakukan di lapangan itu selalu bentrok dengan penjahat. Betul. Atau menindaklanjuti sifat seorang penjahat. Itu yang kita hentikan. Sifatnya bukan orangnya. Jadi untuk tim Klewang Polresta Padang, khususnya kami dari kepolisian di unit Buser, itu sebenarnya kita tuh tidak membenci dengan seorangnya, si Desbinya atau si Doninya atau si Johnnya atau itu si Indranya, tidak.
Jadi kita tidak pernah membenci dengan orangnya, karena di dalam agama Islam kita diajarkan tidak boleh untuk membenci sesama umat manusia. Jadi itu tuh yang kita tindak tegas dan kita hajar atau kita lakukan penindakan itu sifatnya. Jadi sifatnya seseorang tersebut pelaku kejahatan tuh yang mana kalau ke depannya itu bisa dia merubah sifat yang tidak wajar dari dia, yang misalnya hobi mencuri, hobi melakukan tindakan kriminal, atau berbuat tanpa memikir panjang, misalnya melakukan kejahatan. Jadi sifatnya tersebut yang akan kita bentuk dan kita robah, mungkin dengan adanya penindakan dari kepolisian dan menjalani hukuman sekian lama, yang si pelaku tersebut bisa merubah sifatnya kembali dan bisa bertobat dan tidak mengulangi lagi gitu. Bahkan dengan adanya konten-konten dari tim Kelewang itu selain untuk memperlihatkan bahwa polisi ada loh bersama kita. Ya, betul. Tapi di sisi lain juga untuk warning bagi warga jangan macam-macam. Ya, karena polisi akan bertindak dan akan menindaklanjuti apapun kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, karena moto Polresta Padang selalu memberikan pelayanan dan melayani masyarakat dan negara. Keren. Nah, kalau misalnya kalau melapor ke Pak Asar sih Bang, kan misalnya ada situasi-situasi yang awak terdesak kah atau di sebelah rumah awak di komplek kan ada kasus kejahatan yang perlu penanganan cepat. Kamu sih warga bisa melapor? Bisa, kalau di Instagram di Kelewang ataupun di nomor teleponnya David WW itu ada, kita kasih nomor telepon kita di bio. Berarti boleh ke pribadi langsung? Boleh, di tim abang ada telepon pribadi langsung bisa. Dan kalau memang harus kita memberikan penindakan langsung pada saat hari H itu kita langsung jalan. Misalnya seperti yang DSB bilang, terjadi suatu tindak pidana di komplek A, dan itu pada saat kejadian si warga masyarakat melaporkan kepada kita, dan itu kita harus cepat quick respon dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang pada saat itu membutuhkan kehadiran dari kita pihak kepolisian. Jadi tidak harus menunggu dulu bikin laporan dulu, enggak. Gitu. Nah, dengan adanya tadi suku Banawa, maksudnya kita perlu sebuah konten, apalagi untuk yang sosial media sosial media, untuk warning, untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa lah ada polisi, tapi kan bukan berarti awak bisa berbuat jahat semacamnya. Kan mereka ada polisi kemana Jadi kita tetap dengan adanya polisi kita bisa terkontrol. Kegiatan kita terkontrol. Awak ke BBJ enggak lah. Ko tangko awak. Rasanya beko di tim Kelewang. Oke, Bang, karena kita waktu kita enggak banyak senang banyak pertanyaan ko lawak list ko masih banyak. Rencana ke depan apa, Bang? Jadi kalau untuk rencana ke depan jajaran tim Kelewang itu akan selalu tetap berbuat ataupun bekerja dengan tulus dan ikhlas melayani masyarakat, terutama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, terutama dari penindakan masalah premanisme yang lagi marak sekarang, masalah pungli ataupun kejahatan kriminal lainnya. Jadi tujuan dari tim Kelewang ke depannya tuh kami itu bermoto akan melayani, memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang khususnya segera mungkin apabila ada laporan. Dan moto kita di Kelewang itu selalu berbuat baik untuk mencapai yang terbaik. Selalu berbuat baik untuk mencapai yang terbaik. Siap. Oke. Berarti ini ada pertanyaan terakhir nama sebelum waktu itu sebagai supaya masyarakat tahu juga kan, sebagai polisi itu tidak mudah walaupun itu itu kerjanya mah karena dia orang yang nyebut kan. Tim Kelewang sendiri berapa personil, Bang? Di tim Kelewang kita mempunyai personil semuanya 10 orang. Dipimpin 1 orang kanit perwira yang nanti mendampingi kita di lapangan. Dan di atas kanit itu ada kasat reskrim kita. Jadi tim Kelewang semuanya 11 orang, di bawah pimpinan langsung kasat reskrim, dan di lapangan dipimpin oleh 1 orang perwira kanit kita, Ibtu Adriana Fandi, yang selalu mendampingi kita di lapangan saat bertugas. Jadi masyarakat bisa tahu loh, ternyata personilnya
cukup minimalis ya. Ya, minimalis. 10 orang. Ya. Jadi mungkin tidak semua kasus yang bisa Ya. dikerjakan dalam waktu yang Betul. bersamaan. Jadi kepada masyarakat semuanya kita sampaikan juga seperti yang Desbi bilang tadi, tidak semua tim Kelewang bisa untuk menjamin keamanan di lingkungan masyarakat karena masyarakat kan luas dengan keterbatasan personil. Jadi kita harus meminta juga kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap dirinya pribadi ataupun lingkungan. Dan kita juga akan menerapkan nantinya perpolisian masyarakat. Jadi masyarakat tersebut juga akan menerapkan ke dirinya dia itu sebagai seorang polisi gitu. Contohnya gimana dia sebagai seorang polisi, masyarakat tersebut harus bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga lingkungan masyarakat tempat dia tinggal dari kejahatan-kejahatan kriminal. Tapi Jo hati-hati dengan main hakim sendiri. Betul, tetap harus hati-hati karena negara kita negara hukum dan tidak dibenarkan untuk masyarakat untuk menghakimi sekaligus itu pun selaku pelaku kriminal atau pelaku kejahatan. Jadi tetap kita tidak boleh untuk melakukan aksi main hakim sendiri. Tapi tapuk-tapuk seketik boleh. Apalagi harus mengakibatkan si pelaku meninggal MD dunia. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena negara kita negara hukum, jadi tetap diserahkan kepada hukum yang berlaku pihak yang berwajib. Karena ada juga asas praduga tak bersalah. Oke, terima kasih Bang lah datang ke Tampek Mota berbagi tentang informasi tentang tim Kelewang. Semoga masyarakat di rumah bisa lebih hati-hati, bisa lebih mawas diri, terutama kena tidak bisa awak mengamankan banyak hal, amankan sendiri awak diri dulu, dan keluarga awak. Nah, itu minimal ya Bang. Siap. Oke, semoga tim Kelewang makin sukses mana Fit. Semoga salam ke kawan-kawan sadonyo ya. Wah sampai salam tapi orangnya Nanti kita sampaikan ke jajaran tim Kelewang. Terus Bi, ada semacam kayak cendramata untuk Desbi dan rekan-rekan di TVRI. Itu ada stiker Kelewang mungkin bisa tempel di motor mana? Bisa tempel di motor, tempel di mobil karena banyak yang minta stiker untuk para yang masyarakat setia dan pecinta Kelewang karena Kelewang bisa berjaya berkat dari bantuan masyarakat dan berkat dukungan dan support dan doa dari masyarakat kita sendiri semuanya. Masya Allah, dapat stiker. Bagian minat DM sawa 5.000. Oke, terima kasih banyak Bang stikernya. Nanti kami bagi-bagian. Baru tehat kan Bro. Oke, terima kasih dan sadanya Allah nonton podcast sampai Motako dari awal sampai akhir. Jangan lupa stikernya bagi-bagi. Kalau ada kata-kata yang salah, tidak pada tampaknya mohon maaf ya Bang ya. Semoga tim Kelewang makin sukses. Dan Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.